Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini materi kita adalah posisi imam salat berjamaah laki-laki dan perempuan. Maksudnya kalau laki-laki sesama lelaki bagaimana? Perempuan sesama perempuan bagaimana? Kalau imam laki-laki sudah maklum ya, dia mengimami juga perempuan. Walaupun demikian, penguatan kita adalah bagaimana salat berjamaah. Semangat salat berjamaah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk bersama orang yang rukuk ini adalah perintah untuk salat berjamaah. Karena Rasulullah dalam peragaannya membina umat selalu berjamaah, kecuali pada jelang akhir hayatnya memang tidak berdaya untuk ke masjid dan bergabung berjamaah. Selagi bisa berjamaah, ya berjamaah. Ini kita maklum ya. Dalam perjalanan Allah beri kemudahan, tetaplah berjamaah dengan jamak kasar. Dalam berperang pun, suasana berperang belum usai, tetap juga berjamaah. Separuhnya itu siap siaga pegang senjata. Nah, sekarang bagaimana salat berjamaah itu posisi imam? Kalau seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki pula, posisi imam itu di sebelah kiri dari makmum. Malah makmumnya sebelah kanan imam dengan sejajar. Tapi banyak amalan itu makmumnya di belakang sedikit, di sebelah kanan. Nah, Ibnu Abbas pernah berdiri sebelah kirinya Rasulullah waktu salat malam. Rasul pindahkan dia sebelah kanannya dari Rasul. Tidak disebut agak ke belakang sedikit, tapi ya di sisi kanannya. Ini sudah banyak diamalkan, tapi belum merata. Maka perlu melalui program Mutiara Pagi ini disampaikan. Tatkala melihat dua orang laki-laki berjamaah, kok sejajar ya? Ya memang begitulah pendekatan sunnah. Tahunya kita berjamaah, dia barengan berdirinya. Namun tetap saja imam mendahului makmum. Imam takbir, makmum baru takbir. Begitu juga imam ruku, selesai rukunya sempurna dengan baca Allahu Akbar, makmum juga ruku. Jadi tidak boleh sama, apalagi mendahului, walaupun berdirinya sejajar. Saya ini sudah lihat ya, beberapa tempat di Padang sudah banyak teman-teman mengamalkan, baik di Jakarta, di Jogja, dan pernah pengalaman saya tahun 2013 di Mekah,
waktu kami selesai salat berjamaah di Masjid Sisi Hotel, karena waktu itu musim panas, Masjidil Haram cukup jauh, jadi disarankan boleh salat di masjid terdekat. Nah, setelah kami selesai salat, saya lihat 2 orang polisi salat berjamaah. Mungkin dia menyelesaikan tugasnya, selesai orang salat berjamaah dalam pengamanannya ya. Dia salat pula berdua, saya lihat dia benar-benar sejajar. Tapi waktu 2013 itu saya tidak bisa mengabadikannya. Tapi dalam ingatan ada. Itu ya. Terus kalau datang orang kedua dari makmum itu, dia boleh menyentuh pundak makmum, lalu makmum itu surut ke belakang, jadilah dia satu saf berdua. Nanti datang lagi yang berikutnya disesuaikan, pokoknya posisi imam di tengah. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan janganlah salat sendiri-sendiri. Kalau ada berdua, apalagi lebih, tetaplah berjamaah. Kalau berdua sama, berdirinya sejajar seperti laki-laki juga, makmumnya di sebelah kanan dari imam. Gerak-geriknya juga sama, tetap mendahulukan imam, walaupun berdirinya sejajar, tidak terpisah. Bagaimana kalau perempuan itu 3 orang atau lebih? Imamnya di mana berdiri? Tidak di depan seperti imam laki-laki. Maksudnya satu saf, makmum perempuan, lalu imamnya berdiri di depan. Tidak begitu. Terus bagaimana? Menyatu dengan saf pertama kalau dia terdiri dari beberapa saf. Kalau hanya satu saf saja, kita praktik dulu satu saf saja ya dalam ilustrasinya. Imam itu berdiri di tengah-tengah. Kalau dia bertiga ya kiri kanan masing-masing satu. Yang di tengahnya imam. Kalau ada berlima, enak membaginya. 2 kiri, 2 kanan. Imamnya benar-benar di tengah, tidak ke depan sedikit. Misalnya ke depan sedikit agak 1 jengkal, ya putus saf, ada saf kanan, ada saf kiri. Tapi benar-benar menyatu. Inilah yang diungkap dalam beberapa hadis Nabi. Misalnya tatkala istri Rasulullah Aisyah mengimami salat, Raitah Al-Hanafiyah menceritakan bahwa Aisyah menjadi imam bagi jamaah perempuan pada salat wajib dengan berada di tengah-tengah mereka. Jadi keberadaannya apa? Bainahunna wasatan. Berada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau dia maju sedikit berarti namanya di depan, tapi di tengah itu menyatu. Dalam hadis lain dari diceritakan Ummu Salamah. Ummu Salamah juga istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas, sangat arif, sangat taat, juga pernah mengimami perempuan. Bahwa ia mengimami para wanita dengan cara berdiri di tengahnya. Faqamat wasatan, berdiri di tengahnya. Dalil ketiga itu menyebutkan dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata, wanita mengimami wanita dengan cara berdiri di tengah-tengah mereka. Dan terakhir dari materi kita ini tentu bisa banyak dalil-dalil yang lain. Tamimah binti Salamah menceritakan bahwa Aisyah mengimami para wanita dalam salat wajib, yaitu salat maghrib, dengan cara berdiri di tengah-tengahnya dengan mengeraskan bacaannya. Jadi bacanya kalau salat maghrib dijaharkan ya, wajaharat bil qiraah. Kalau maghrib kan sesudah doa iftitah, terus auzubillah, bismillah, terus
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin. Begitu juga baca ayat juga dengan jelas. Tapi kalau mengimami zuhur dan asar ya seperti yang kita maklumi. Nah, jadi ini dalil bahwa perempuan menjadi imam dia bukan di depan makmum, tapi dia sejajar. Nanti saf kedua, ketiga sama seperti salat berjamaah yang biasa. Nah, inilah semangat ini yang harus diapungkan. Walaupun demikian, pemilihan imam atau siapa yang jadi imam tentu yang lebih qari. Kalau perempuan kan qari'ah ya, bukan qari'ah. Qari'ah kan kiamat, jadi qari'ah. Kalau laki-laki kan qari, yang bacaannya bagus. Lebih dari itu tentu yang alim, yang dituakan, baik dituakan boleh saja. Dia lebih tua usia, bagus, dia alim, qari'ah pula. Boleh saja dia lebih muda, misalnya mertua diimami oleh menantu yang masih muda belia. Bacaannya bagus misalnya, ya boleh. Atau begitu juga ibu, nenek berimam kepada cucu perempuannya, boleh kan, sudah ada banyak bacaannya yang bagus. Ini ya saya kira sangat praktis sekali, mudah dipahami. Jadi tidak berdiri di depan kalau imamnya sesama perempuan. Tentu imam perempuan ini boleh kalau tidak ada laki-laki yang mengimami. Selagi ada laki-laki, ya tetaplah laki-laki didahulukan sebagai imam mengimami walaupun seluruh jamaahnya perempuan. Demikian pengantar, mari kita diskusikan Bu Rita.